Nama Presiden Joko Widodo diabadikan menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Halo Sobat Corong Indonesia, kedekatan hubungan bilateral antar negara dapat terwujud dalam hal-hal yang memiliki arti khusus bagi masyarakat kedua negara. Uni Emirat Arab, misalnya, yang memberikan penghargaan kepada Presiden Indonesia dengan mengabadikan nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu nama jalan di Abu Dhabi. Penamaan tersebut merupakan bentuk penghormatan pemerintah UEA kepada Presiden Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral antara kedua belah pihak. Hal ini menandakan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dengan Abu Dhabi. Peresmian nama jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi ini dilakukan oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pada Jumat tanggal 19 Oktober tahun 2020. Sobat Corong, Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik. Nama jalan ini sebelumnya adalah Al-Ma'arij Street yang menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tun Al-Kubra. Nah sobat sekalian, pemerintah Abu Dhabi sejak tahun 2013 lalu memang telah melakukan perubahan nama sejumlah jalan-jalan utama di Abu Dhabi dengan nama-nama pemimpin besar di Abu Dhabi dan tokoh-tokoh lain sebagai bentuk penghormatan, mengenang visi, kepemimpinan dan kontribusi mereka pada dunia. Penamaan Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi menambah jumlah nama tokoh Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Jalan Soekarno di Rabat, Maroko, Jalan Muhammad Hatta di Haarlem, Belanda, Jalan Raden Ajeng Kartini di Amsterdam, Belanda, dan Jalan Munir di Den Haag, Belanda. Presiden Joko Widodo tiba di Abu Dhabi, di mana Persatuan Emirat Arab, dan di Abu Dhabi Presiden akan menjadi pembicara utama di ajang Abu Dhabi Sustainable Week. Sobat Corong, melihat ke belakang, Indonesia dan UEA memang tercatat beberapa kali melakukan kesepakatan bilateral. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah bertolak ke UEA untuk mengejar kerjasama di bidang investasi dan sejumlah bidang lainnya. Lawatan kerja luar negeri pertama kepala negara tersebut dilakukan untuk menjemput investasi senilai 4 miliar dolar AS atau 54 triliun rupiah dari UEA. Dalam kunjungan tersebut, 4 Memorandum of Understanding investasi telah ditandatangani. Di antaranya, kerjasama proyek kilang Balikpapan antara perusahaan minyak dan gas Mubadalah dengan PT Pertamina. Ada pula proyek kilang Balongan yang dikerjakan Pertamina bersama dengan perusahaan asal UEA, Abu Dhabi National Oil Company. Ketiga, kontrak kerja antara Enterprise Global Aluminium atau EGA dengan Inalum, dan yang keempat, proyek kerjasama antara PT PLN dan Masdar untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata. Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Kunjungan tersebut untuk mengejar investasi dari UEA. Sobat sekalian, seperti yang disebutkan sebelumnya, Indonesia dan UEA tidak hanya melakukan kerjasama di bidang investasi, melainkan ada juga beberapa kerjasama di bidang lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan putra mahkota Mohammed bin Zayed juga menyaksikan pertukaran 16 perjanjian kerjasama antara delegasi Indonesia dan UEA. Adapun perjanjian kerjasama tersebut terdiri atas 5 perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Sementara 11 lainnya adalah kerjasama bisnis to bisnis dengan estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar Amerika Serikat. Sobat sekalian, terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan UEA ini guna memperkuat kerjasama dalam upaya pengembangan sektor industri. Langkah sinergi ini juga diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena secara umum tujuan dari kerjasama bilateral adalah memajukan kedua negara yang menjalin kerjasama, bukan? Apalagi saat ini, Indonesia memang sedang dilanda kelesuan ekonomi karena dampak pandemi. Dengan mendatangkan investasi, semakin banyak pula arus modal yang masuk, maka peredaran uang akan semakin banyak dan akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oke sobat sekalian, sekian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga dengan menonton video ini, akan bisa menambah wawasan kita semua ya. Tidak cuma wawasan, tapi kecintaan kalian terhadap negara kita ini juga makin bertambah.